Warga di Desa Muara Kembang ini memanfaatkan potensi alamnya, yakni pohon nipah yang bernilai ekonomi. Pohon nipah ini diolah menjadi lidi, dan selain lidi, daun-daun dari lidi nipah ini dijadikan bahan kerajinan atau bahan-bahan untuk membuat ketupat. Halo sahabat Aren Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini posisi Aren Channel berada di Jalan Poros, Sanga-Sanga, Muara Jawa. Dan arah ke kiri ini kita akan menuju ke Kelurahan Muara Kembang. Dan untuk menuju ke Kelurahan Muara Kembang, saat ini kita berada di Jalan Cor yang sementara dilakukan pembangunan, di mana pembangunan ini sendiri baru dilaksanakan di tahun 2021-2022 ini. Sebelumnya akses jalan menuju ke Muara Kembang itu dapat ditempuh dengan penuh perjuangan karena kondisi jalannya seperti yang kita saksikan sendiri, masih bentuk badan jalan di sisi kiri kita ini. Sekian puluh tahun akses jalan transportasi warga Muara Kembang yang dialami dengan kondisi keterbatasan infrastruktur untuk menjangkau wilayah mereka. Namun pada tahun ini proses pembangunan infrastruktur ini sedang berjalan, dan tentunya dengan kehadiran infrastruktur yang memadai akan sangat membantu mobilitas warga untuk menjangkau wilayahnya atau berinteraksi dengan masyarakat lain di luar wilayah Kelurahan Muara Kembang, dan tentunya sendiri sangat berdampak terhadap perkembangan ekonominya. Dan kita sudah melalui Jalan Cor, kita menemui badan jalan kembali yang belum dilakukan semenisasi, dan pembangunan semenisasi ini dilakukan secara spot-spot agar mobilitas warga dapat tetap berlangsung, dan tentunya tidak terhambat dengan pembangunan yang sedang berjalan. Dan di depan kita sudah kita temui dua sisi badan jalan ini sudah dicor. Baik sahabat Aren Channel, ada beberapa informasi yang Aren Channel akan sampaikan dalam perjalanan ini adalah di kecamatan Muara Jawa ini terdapat 8 kelurahan, diantaranya Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kelurahan Dondang, Kelurahan Tamapoleh, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, dan Kelurahan Muara Kembang sendiri. Di Kelurahan Muara Kembang ini ada beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya alamnya, yakni pohon nipah, di mana pohon nipah ini dimanfaatkan oleh warga dengan memanfaatkan daun nipah, yang mana daun nipah ini diolah atau diambil lidinya dan daunnya digunakan sebagai bahan kerajinan. Dan diinformasikan bahwa lidi nipah ini merupakan komoditas ekspor yang ditangkap peluangnya oleh salah satu warga, yakni oleh Pak Sahrin bersama warga setempat memanfaatkan potensi tersebut untuk pengembangan ekonomi keluarga. Saat ini kita masih melintas di jalur badan jalan semenisasi yang sudah mulus. Dengan kondisi seperti ini, waktu tempuh yang akan kita jangkau itu sangat singkat dibanding sebelumnya yang badan jalan masih berbentuk pengerasan atau tanah, dan kita sudah masuk kurang lebih 5 menit menempuh perjalanan. Dan kami informasikan juga bahwa di Kelurahan Muara Kembang ini ada satu potensi yang perlu kita jangkau, yakni aktivitas warga mengolah
sumber daya alamnya, yakni mengolah daun nipah. Untuk kita ketahui juga bahwa di lingkungan wilayah Kelurahan Muara Kembang ini banyak terdapat tanaman nipah, karena memang secara geografis Kelurahan Muara Kembang ini berada di wilayah Delta Mahakam, dan tentunya dengan kondisi wilayah Delta Mahakam banyak terdapat tumbuhan-tumbuhan nipah yang berada di perairan air payau, pertemuan antara Sungai Mahakam dan laut. Harian Channel juga menginformasikan bahwa luas Kelurahan Muara Kembang ini kurang lebih 26.101 hektare dengan panjang garis batas kurang lebih 85,8 km. Dengan potensi ekonominya, tentunya Muara Kembang ini perlu didorong terus untuk memanfaatkan potensi kekayaan alamnya. Sebagaimana di awal informasi bahwa Muara Kembang ini memiliki potensi dari pohon nipah, dan kita akan menuju ke salah satu aktivitas warga yang memanfaatkan potensi itu sebagai komoditi untuk penghasilan ekonomi keluarga dan masyarakatnya. Dan jalan yang kita lalui ini sebelumnya juga merupakan jalan yang sudah diaspal atau disemen, namun kondisinya sedikit mulai berlubang karena memang pembangunan sudah dilakukan lebih lama dibanding dengan pembangunan yang sudah kita lalui di muara arah masuk ke Kelurahan Muara Kembang ini. Di samping itu juga Harian Channel menginformasikan beberapa data-data yang dapat diakses tentang kondisi Kelurahan Muara Kembang ini, di mana yang sudah disampaikan lebih awal bahwa Kelurahan Muara Kembang ini terdapat 13 RT dengan jumlah penduduk hampir mendekati 4.000 dengan jumlah keluarga 850 kakak, kurang lebih seperti itu. Baik sahabat, kita menyimak perjalanan lebih lanjut lagi dengan kondisi infrastruktur yang tentunya sangat bervariatif, terutama jalan-jalan yang sudah dibangun sejak lama namun kondisinya sedikit berlubang, tapi itu hal yang wajar karena sudah dilakukan pembangunan sejak beberapa tahun yang lalu, dan kita masih melalui jalur ini untuk menjangkau wilayah pemukiman yang dimana kita akan menemui salah satu warga yang beraktivitas mengolah pohon nipah melalui daunnya yang nantinya akan diolah menjadi lidi, dan rupa-rupanya lidi ini merupakan komoditi ekspor. Di samping lidi, warga juga mengolah daun nipah untuk sebagai bahan kerajinan atau anyaman. Yang paling utama, pengolahan daun nipah yang sudah dilakukan selama ini yakni membuat bungkus ketupat. Perjalanan kita sudah menempuh kurang lebih 10 menit, dan Harian menyampaikan informasi bahwa tempat yang akan kita tuju nanti adalah tempat aktivitas Pak Sahrin bersama keluarganya dan warga setempat, bagaimana mereka mengolah daun nipah itu untuk dijadikan sumber penghasilan atau sumber ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.
dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitarnya. Ya sahabat, dalam perjalanan ini ada beberapa informasi yang dapat Aryan sampaikan, bahwa di wilayah Kutai Kartanegara ini secara umum terdapat 18 kecamatan. Namun saat ini telah ada pemekaran sehingga wilayah administrasi kecamatan ada 20 kecamatan. Dan satu hal lagi adalah Kelurahan Muara Kembang ini yang berada di Kecamatan Muara Jawa, di mana Kecamatan Muara Jawa ini merupakan ring 1 yang berada di wilayah ibu kota negara, yang tentunya nanti harus dipersiapkan masyarakatnya dalam menghadapi perkembangan dan peluang-peluang yang tentunya dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakatnya menghadapi perkembangan IKN itu sendiri. Nah, di depan kita juga ada sedikit jalan yang mulai terkupas ya. Tentunya kondisi seperti ini karena beban jalan yang diterima, tapi tidak menghambat perjalanan kita. Dan jika sudah melalui sekian menit ya, sekitar 12 menit menelusuri jalan infrastruktur ini, dan tidak ada hambatan sama sekali sejauh perjalanan yang kita tempuh ini untuk menjangkau aktivitas Pak Sahrin yang berada di ujung atau tempatnya yang berada di sisi perairan Sungai Mahakam atau berada di Delta Mahakam. Sebelum kita menjangkau rumah Pak Sahrin, diinformasikan juga bahwa Pak Sahrin ini sudah melakukan aktivitas memanfaatkan daun nipah ini sejak tahun 2017 untuk memenuhi kebutuhan lokal. Di dalam perjalanannya Pak Sahrin mendapatkan peluang untuk melakukan ekspor lidi dengan bekerja sama kepada pihak eksportir yang mereka sepakati, dan hingga tahun ini terus berlangsung. Namun informasinya Pak Sahrin sedikit mengalami hambatan, terutama bagaimana menghasilkan volume yang dibutuhkan untuk kapasitas ekspor, karena aktivitas Pak Sahrin masih dilakukan secara manual, dan kita baru melalui jembatan ya, yang dimana kita sudah memasuki lingkungan pemukiman di Kelurahan Muara Kembang. Nah, beginilah situasinya pemukiman di Kelurahan Muara Kembang. Dan dengan luas wilayah di Kelurahan Muara Kembang ini tentunya juga sangat berdampak dengan disparitas jumlah penduduk atau kepadatan penduduk. Perjalanan kita terus melaju dan kondisi jalan-jalan juga masih terlihat sangat layak, dan walaupun ada lubang-lubang itu relatif ya, dan kita saksikan sendiri situasinya seperti ini. Di sisi kiri kanan kita adalah pemukiman, dan di depan kita akan melalui lagi jembatan ya. Jembatan ini masih konstruksi kayu rata-ratanya.
perjalanan yang kita lalui cukup mulus ya, relatif mulus melintasi badan jalan yang sudah masuk pada wilayah pemukiman warga Kelurahan Muara Kembang. Walaupun ada lubang-lubang yang terlintas, itu sangat relatif ya, karena badan jalan ini sudah berusia lama. Dan di depan kita ini tikungan ini posisi jalannya sudah berbatasan langsung dengan badan Sungai Mahakam, di mana muara Sungai Mahakam ini merupakan delta Mahakam yang muara sungainya ini langsung ke laut, sehingga kondisi airnya adalah air payau. Dan beginilah situasinya pemukiman di Kelurahan Muara Kembang. Dan di sisi kanan yang kita lalui tadi sepertinya adalah kantor Kelurahan Muara Kembang. Dan mobil terus melaju dengan kecepatan 40 sampai 60 km. Dan jalan-jalan yang berlubang pun adalah masih dalam kondisi wajar ya. Dan ini adalah jembatan yang sudah permanen. Kita akan mengarah ke arah kanan, belok menuju ke rumah Pak Sahrin. Dan di depan ada persimpangan dan kita harus belok ke arah kiri. Nah, di sebelah kanan kita ini adalah warung coto yang rupa-rupanya menjadi tujuan kuliner utama nanti setelah kita kembali. Ya sahabat Harian Channel, tidak terasa sudah menempuh masuk waktu sekitar 20 menit perjalanan kita ya, untuk menuju ke tempat aktivitas. Warga membuat atau memanfaatkan daun nipah untuk dijadikan komoditas ekspor melalui lidi. Dan kita melalui lagi jembatan yang kesekian kalinya ya, masih berkonstruksi kayu. Dan di depan kita ini kelihatannya sudah tidak jauh lagi kita akan menjangkau rumah Pak Sahrin. Nah, kita menjangkau kembali jalan yang sudah disemenisasi. Tentunya dengan kehadiran infrastruktur yang memadai akan membantu percepatan mobilitas warga yang berdampak pada percepatan pembangunan atau pergerakan ekonomi. Dulu sebelum ada infrastruktur jalan ini, akses yang ditempuh masyarakat melalui transportasi air Sungai Mahakam dan di muara Delta Mahakam. Dan tidak jauh lagi kita sudah mulai memasuki lingkungan aktivitas warga yang mengolah pelepah nipah untuk dijadikan komoditas ekonomi warga atau pendapatan warga. Dan inilah jembatan yang terakhir untuk menjangkau lingkungan masyarakat yang mengolah lidi nipah. Di depan kita ini sebentar lagi kita akan menemui aktivitas pengolahan daun nipah, dan di sisi kanan kita inilah kita saksikan lidi-lidi nipah yang dijemur untuk diolah kembali. Dan akhirnya kita sampai juga ke tempat Pak Sahrin untuk melihat secara langsung aktivitas warganya dan kelompoknya. Inilah nantinya ditumpuk di gudang yang kemudian akan diekspor. Selain aktivitas
penimbangan hasil kerja daripada warga yang menerima upah untuk merawat dan membersihkan lidi-lidi ini. Sebelum dibersihkan pun juga harus melalui proses tahapan penjemuran, dan coba kita lihat ibu yang sedang melakukan aktivitas penjemuran lidi. Ini lidi kapan diambil ibu? Lidi kemarin ya. Lidi kemarin dijemur terlebih dahulu. Kemudian nanti disalurkan ke ibu-ibu ya yang merawat di berapa RT bu? Ada 50 ya warga ya. Ada 50 warga, dan inilah lidi-lidi yang dijemur yang kemudian nanti didistribusikan kepada warga yang berminat untuk mengerjakan. Pekerjaan ini adalah pekerjaan sambilan ya, untuk mengisi waktu ibu setelah urusan rumah tangga selesai bu ya. Mereka duduk-duduk membersihkan. Dan kita menyaksikan ibu-ibu sedang meraut, memisahkan lidi dari daunnya, di mana lidi-lidi ini nantinya akan dijemur seperti yang kita saksikan tadi, dan daunnya dimanfaatkan untuk bahan kerajinan, terutama untuk memenuhi kebutuhan kuliner bungkus ketupat. Dan kita saksikan tadi ibunya sedang menganyam bungkus ketupat, dan bungkus ketupat ini untuk memenuhi pasar di Samarinda dan Balikpapan. Ya sahabat Aryan Channel, ini yang dapat Aryan Channel sampaikan, informasi-informasi dan aktivitas masyarakatnya. Sampai berjumpa kembali dengan berbagai aktivitas dan informasi-informasi yang nanti Aryan Channel menggali di setiap desa-desa atau aktivitas masyarakat di wilayah Kutai Kartanegara tentunya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan tentunya menjadi inspirasi bahwa kita dapat memanfaatkan sumber daya alam di sekitar